Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas membuat perspektif dua titik lenyap dari persoalan ini ya. Jadi sekarang kita sudah disajikan persoalan perspektif, di mana di sini diketahui dimensi objeknya, panjang objeknya sudah diketahui, bentuknya dan juga tingginya semuanya sudah diketahui. Terus kemudian di sini titik D itu menempel pada bidang proyeksi. Jadi titik D ini nanti menempel pada bidang proyeksi dan membentuk sudut 45. Jadi di sini disebutkan membentuk sudut 45 derajat, maka akan menciptakan perspektif dua titik lenyap. Subjek berada di kiri titik D sejauh 2 cm, ini 20 cm dan berjarak 120 dari bidang proyeksi. Terus kemudian tinggi garis cakrawala terhadap garis tanah adalah 120 dengan skala di sini 1:10. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, untuk membuat perspektif kita buat dulu tampak atas dari objek ya, tampak atasnya ya, seperti ini tampak atasnya. Mungkin saya kasih huruf dulu sesuai dengan soal. A, B, C, D, E, F. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, dan ini F. Seperti ini kurang lebih tampak atasnya. Teman-teman nanti buat dulu, ukurannya harus sesuai ya, dimana AB itu adalah kalau di sini 4 ya, 40, maka teman-teman nanti terusnya adalah 4 dan seterusnya. Di sini titik D menempel pada bidang proyeksi. Maka bidang proyeksinya menempel dengan titik D. Sini saya tulis bidang proyeksi atau BP. Dan membentuk sudut 45 ya. Teman-teman pastikan nanti sudutnya adalah 45. Jadi antara ini dan ini membentuk sudut 45. Sini juga saya sudah ukur di sini membentuk sudut 45 derajat ya. Oke, saya tutup dulu surnya. Terus subjek berada di sisi kiri titik D sejauh 20 cm. Ini saya pinjam dulu bidang proyeksinya sebanyak 20 ya. Ini teman-teman nanti nulisnya 2 karena di sini ada skalanya adalah 0:1:10 ya, maka teman-teman nanti nulisnya ada 2. Terus kemudian di sini berjarak 120 dari bidang proyeksi. Maka di sini subjek ya. Saya kembalikan lagi bidang proyeksinya. Terus kemudian yang terakhir, tinggi garis cakrawala adalah 120 dari garis tanah. Garis cakrawala teman-teman boleh gambar di mana saja, yang penting jaraknya dengan garis tanah adalah 120 sesuai soal, atau teman-teman nanti gambarnya adalah 12. Nah, komponen-komponen dari soalnya sudah kita gambar semua di sini.
Ini ada bidang proyeksi, kemudian ada garis cakrawala, dan juga ada garis tanah. Ya. Nah, langkah pertama tentunya kita membuat atau menentukan titik lenyap. Untuk menentukan titik lenyap, kita tarik garis yang sejajar dengan CD atau AB melalui subjek, dan juga garis yang sejajar dengan DE atau BC melalui S juga. Jadi kita tarik garis yang sejajar dengan garis ini dan juga garis ini melalui S. Melalui S. Susah juga ini. Ini ya kurang lebih belum nempel. Kita tarik garis yang sejajar sehingga berpotongan dengan bidang proyeksi. Misalnya sini saya ganti warna dengan warna biru aja ya untuk titik lenyapnya. Dan setelah berpotongan dengan bidang proyeksi, kita turunkan ke bawah ke garis cakrawala, maka titik lenyap berada di situ. Ini titik lenyap 1. Dan ini titik lenyap 2. Nah, kalau sudah titik lenyap 1 dan 2 sudah kita tentukan, sekarang kita menggambar objeknya. Hukumnya sama ya seperti kemarin ya. Semua garis titik bidang yang menempel pada bidang proyeksi dia diproyeksikan ke garis tanah. Di sini kebetulan ada yang menempel yaitu titik D, maka di sini titik D itu langsung berada di garis tanah karena dia menempel dengan bidang proyeksi. Saya ganti warnanya dulu lagi, misalnya hijau ya di sini. Ini karena titik D menempel dengan bidang proyeksi, maka titik D langsung ke garis tanah. Maka di sini adalah titik D. Dari titik D ini kita bisa tarik ke TL1 dan TL2. Sudah ini. Titik E, ini titik E ya, itu segaris dengan titik D. Maka titik E pasti berada di posisi ini, segaris dengan titik D. Kita bisa langsung ke subjek, terus kemudian turunkan, maka titik E itu berada di sini. Nah, titik E berada di sini ya. Sekarang ke titik B. Titik B ini saya akan menyampaikan juga cara menentukan titik yang tidak menempel terhadap garis atau bidang proyeksi ya di sini. Untuk membuat titik atau menentukan titik yang tidak menempel terhadap bidang proyeksi, caranya adalah teman-teman panjangkan rusuk dari titik tersebut, panjangkan yang sebelah sini sampai menempel ke bidang proyeksi.
ke sebelah sini sampai menempel ke bidang proyeksi juga. Saya ulangi ya, teman-teman panjangkan yang sebelah sini dan sebelah sini sehingga dia menyentuh bidang proyeksi seperti ini dan juga seperti ini. Ini ya, saya lihat. Nah, yang berpotongan dengan bidang proyeksi kita turunkan sehingga menyentuh garis tanah. Terus kemudian yang sebelah sini menuju titik lenyap yang sebelah kanan, yang sebelah kanan menuju titik lenyap yang sebelah kiri. Maka titik B, ini titik B ya. Titik B berada di sini. Teman-teman bisa mengulangi lagi video ini kalau teman-teman masih bingungnya nanti ya. Saya akan lanjutkan. Titik B di sebelah sini. Jadi karena dia tidak, titik B di sini tidak menempel terhadap bidang proyeksi, maka dia memang caranya seperti itu. Kalau menempel bisa langsung seperti titik D tadi. Kalau titik B sudah ketemu, maka di sini kita akan gampang untuk mencari titik A, karena titik A itu segaris dengan titik B, maka titik A pasti berada di sekitar sini. Untuk nyari titik A ini kita langsung ke subjek, terus kemudian tarik ke bawah, maka titik A berada di sini segaris dengan titik B. A, B, C, C itu sudah ketemu ya kalau C ya. Di sini titik C itu segaris dengan titik B dan segaris dengan titik D. Pertemuan antara titik B dan D ini adalah titik C. Pertemuan antara titik B dan D adalah titik C. Maka titik C berada di sini. Ini adalah titik C. A, B, C, D, E sudah. Tinggal titik F. Titik F itu adalah pertemuan dari titik A dan titik E. Maka tinggal kita tarik titik A ke titik lenyap 2 dan titik E ke titik lenyap 1. Maka di sini adalah titik F. Oke teman-teman ya. Sekarang sudah ketemu ya. Jadi dari tampak atas seperti ini. Kalau diproyeksikan dengan proyeksi detailnya, maka tampak atasnya jadi seperti ini. Kurang lebih kalau saya tebeli tampak atasnya seperti ini. Jadi dari objek ini jadi objek seperti ini. Nah, kalau sudah tampak atasnya sudah ketemu, kita tinggal menentukan tinggi. Menentukan tinggi, kita lihat persoalannya. Mungkin kita dari tinggi A atau B dulu. Kalau tinggi D ini sangat mudah ya, karena tinggi D ini menempel dengan bidang proyeksi. Untuk mencari tinggi D ini sangat mudah ya. Tapi kebetulan D ini tidak mempunyai tinggi, E juga tidak mempunyai tinggi, karena D ini langsung ke tinggi C gitu ya. Jadi D ini nggak punya tinggi, kita tarik tinggi A dan B dulu. Ya. Tinggi selalu dihitung dari garis tanah ya. Jadi nggak tinggi langsung tinggi B ini enggak, tapi harus dihitung dari garis tanah. Di sini 90, tinggi A dan B adalah 90.
Dihitung dari garis tanah boleh yang sebelah sini atau yang sebelah sini, pilih salah satu ya. Misalnya saya di sini milih yang sebelah sini aja. Ini 90 ya. 90. Ya. 90 dari garis tanah kita tarik menuju titik lenyap 1. Saya ganti lagi warna dari garisnya. Nah, tinggi B itu berarti di sini, tinggi B. Dan tinggi A juga di sini ya, otomatis ya. Tinggi A, tinggi B sudah kita ketahui. Tinggi F di sini yang paling gampang ya, tinggi F itu sama dengan tinggi A, maka tinggal tarik aja garis ke titik lenyap 2, maka tinggi F kita tinggal tarik ke atas menuju sini, maka tinggi F adalah di sini. Terus kemudian tinggi sebelah sini ya, titik antara F dan E ini kan ada tingginya ya di sini, tinggi dari titik antara E dan F ini setinggi titik B, setinggi dari titik B, maka dari titik B ini kita tarik garis ke titik lenyap 2, maka tinggi sebelah sini di sini. Nah, tinggi dari titik ini kalau kita tarik ke titik lenyap 2, titik lenyap 1, maka pasti akan berpotongan dengan titik tinggi F ya. Harus berpotongan. Supaya tarik ke TL1. Nah, di sini persis berpotongan dengan tinggi F. Tinggi A, B, F sudah kita ketahui. Sekarang kita akan cari tinggi C untuk nanti ditarik ke titik D gitu ya. Tinggi C, ini tinggi C itu segaris dengan D ya. C itu segaris dengan D, maka kita akan cari tinggi C melalui D, karena yang berada di garis tanah adalah titik D. Ini ada 60 cm, tinggi C adalah 60 cm ya. Maka di sini kita langsung dari D ini, karena dia sudah berada di garis tanah, sebanyak 60 cm, atau nanti teman-teman gambarnya adalah 6 cm. Saya tarik ke titik lenyap 1. Nah, maka tinggi C berada di sini. Dari tinggi C tarik ke titik lenyap 2. Nah, maka tinggi titik yang menuju ke E adalah sebelah sini. Nah, kita tarik aja dari D ke tinggi C dan dari E ke tinggi titik sebelah sini. Sudah selesai. Kita tinggal tebali aja garis-garis yang membentuk objeknya. Sini butuh kecilian teman-teman untuk mengidentifikasi objeknya. Ini objeknya ya. Kita beri warna hitam, terus kita tebali sini. Ini adalah objek dari ini yang sudah diperspektifkan
perspektif dua titik lenyap. Terus kemudian rusuk-rusuk yang tidak terlihat digambar dengan titik dengan garis putus-putus. Mungkin sedikit saya perperluan dengan 5 poin. Oke, seperti ini. Inilah hasil dari persoalan tadi, persoalan ini ya. Kalau kita gambar secara perspektif dua titik lenyap, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.